Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sebelum pembelajaran ini hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan Mas Faiz dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelumnya guru akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nah, ada Rahmawati, maaf, Azkia, Hadir. Alvino, Hadir. Arfan, Hadir. Azril, Hadir. Bagus, Dea, Denny, Hadir. Desvita, Dia, Tri Rahmawati, Dimas, Hadir. Dwi Putri, Hadir. Gasan, Habib, Jin. izin ya. Halim, Hadir. Hensti, Hadir. Jihan, Hadir. Hairunisa, Karindia, Muhammad David, Muhammad Damar, Nafisha, Naisha, Naufal, Hadir. Nita, Nuri, Ratu, Riza, Rizky, Sinta, Tabita, Tiara, Wiku. Berarti hari ini yang tidak berangkat satu orang, yaitu siapa? Habib. Ya. Untuk menyemangati kalian dalam pembelajaran pada pagi hari ini, ya, kita menyanyikan dulu lagu profil pelajar Pancasila Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Mas Bagus. Silakan Mas Bagus. Ayo maju, maju tuh dua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Teman-teman, disilakan duduk kembali. Ya, baiklah anak-anak, hari ini kita terakhir membahas bab 3 ya, pertemuan kelima, yaitu materi pokok memaknai peraturan perundang-undangan, materi subpokok menjelaskan contoh sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian atau peserta didik dengan diskusi mampu menunjukkan dan membangun sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum dan dapat mengidentifikasikan untuk mengklasifikasikan sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian agar peserta didik dengan diskusi dapat membentuk sikap dan mematuhi pentingnya perilaku yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu ya tujuan pembelajaran yang akan kalian pelajari pada pagi hari ini ya. Nah, kemudian minggu kemarin kita telah membahas materi apa ya? Proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Apa yang saja yang dibahas kemarin? Undang-undang atau Perpus, perpres, peraturan, pemerintah, Peraturan daerah provinsi. kemudian yang terakhir Perda kabupaten. Perda kabupaten. Kabupaten. Ya. Nah, coba saya mau tanya satu lagi pertanyaan, Mbak
Askia, ya Mbak Askia. Nah, apa tujuan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan? Tujuannya yaitu mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan, dan keadilan di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Iya, betul sekali ya. Nah, ya, kita lanjut ya anak-anak ya. Ya, hari ini kita akan belajar apa? Materi apa? Pokok materi apa? Contoh sikap, Sikap. perilaku yang sesuai dengan peraturan Iya. perundang-undangan. Sikap yang sesuai dengan peraturan Undangan. Ya. Nah, satu tanya dulu ya. Nah, coba apa yang akan kalian lakukan jika melihat orang ya berkendara ya atau bersepeda motor ya di jalan raya tidak memakai helm? Apa yang akan kalian lakukan? Menegurnya. Menegurnya. Coba Mas Arfan apa? Menegurnya dengan sopan bahwa dan memberitakan bahwa ia telah melanggar peraturan perundang-undangan. Oh iya, menegurnya dengan cara yang baik ya. Kalau dia melakukan pelanggaran. Di samping itu, fungsi helm untuk apa ya? Melindungi diri sendiri dan orang lain. Ya, melindungi diri ya. Terutama adalah bagian apa? Kepala. Jika terjadi kecelakaan. Ya, itu ya. Ya. Terus, nah, coba anak-anak ini lihat gambar apa? Yo. Lagi ngapain tuh? Anak sekolahan. Anak sekolah ya? Ya. Nggak pakai helm? Ya. Iya. Ini bertiga ya? Ya. Boleh tidak ini? Tidak. Kalau bersepeda motor bertiga seperti ini, boleh nggak? Tidak. Terus ini apa? Sampai jatuh? Kecelakaan. Ya, karena melawan apa? Arus lalu lintas. Arus ya. Nah itu, ya tidak pakai apa? Helm. Nah itu yang satu pakai helm tapi berapa itu? Berapa anak? Tiga. Ya. Boleh tidak kalau seperti itu? Tidak. Boleh melanggar peraturan lalu lintas. Ya itu ya. Coba guru tanya, siapa yang pernah melanggar peraturan lalu lintas? Siapa yang pernah? Oh, Mas apa? Mas Faiz pernah. Kenapa Mas Faiz? Tidak memakai helm. Terus kemudian sanksinya apa? SIM. Ya, oh iya. Berarti kalau seperti itu perbuatan yang tidak baik ya Mas Faiz ya? Iya, sebagai warga negara harus apa? Iya, harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Iya, apalagi ini tidak pakai helm ya, bertiga lagi kebut-kebutan. Ya, nah itu. Terus, kemudian siapa yang pernah melanggar peraturan tata tertib sekolah? Misalnya tidak boleh membawa motor, tapi membawa. Coba siapa yang pernah? Ayo. Ada? Ada. Misalnya kalau iya membawa, sanksi dari sekolah apa? Biasanya Mas Arwan. Mungkin dimintai keterangan, kena poin. Pemanggilan orang Tua. Oh ya. Apalagi kalian adalah anak-anak yang masih di bawah umur. Syarat untuk buat SIM, untuk buat KTP harus berapa usianya? 17 tahun. 17. Berarti kalian belum mencapai umur 17 tidak boleh memakai kendaraan bermotor. Apalagi sampai mengemudi. Oh ya. Nah, jika pemotor yang tidak menggunakan helm itu dikenai sanksi denda maksimal berapa? 250.000. Ya. Maksimal kurungan penjara berapa? 1 bulan. Itu melanggar pasal berapa? 291 ayat 1. Nah, ya. Nah, jika tidak memiliki SIM, Dipidana pidana kurungan paling lama berapa? 4 bulan. Ya, dendanya berapa?
Rp1 juta. Iya, melanggar pasal berapa? 281. Ya. Nah, ini di dalam pasal 77 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki apa? SIM. Jadi jangan coba-coba kalau kalian belum punya SIM. Iya, sebagai warga negara yang baik, taat, patuh terhadap peraturan ya. Ya, kita tidak boleh melanggarnya, ya. Nah, oke, lanjut. Nah, ini ya. Sekarang kita masuk pada materi menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indikator kesadaran hukum menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum dan membiasakan ya menaati peraturan perundang-undangan di berbagai lingkungan ya. Nah, menjelaskan contoh sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada pengertian kesadaran hukum. Coba Mas Arfan, apa sih itu pengertian kesadaran hukum? Kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan kesadaran hukum warga negara. Iya, betul sekali. Nah, ini dapat diukur dari beberapa indikator. Apa saja ya, satu anak-anak? Pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum, ya. Pengetahuan hukum. Coba Mbak Ratu, apa itu pengetahuan hukum? Meliputi apa saja? Ya. Pengetahuan hukum meliputi pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum seperti penganiayaan, penipuan, penggelapan. Selain itu juga pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan hukum seperti jual beli, sewa menyewa, dan perjanjian. Iya, pengetahuan hukum itu meliputi pengetahuan tentang perbuatan yang dilarang dan yang diperbolehkan. Kalau yang dilarang seperti penganiayaan, penipuan, penggelapan, dan sebagainya. Kemudian yang diperbolehkan seperti jual beli, sewa, menyewa, dan perjanjian. Nah, yang kedua itu apa, Mas Vigo? Pemahaman kaidah-kaidah hukum. Pemahaman kaidah-kaidah hukum. Mas Alvino, apa ya maksud dari pemahaman kaidah-kaidah hukum? Pemahaman terhadap kaidah hukum ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku seperti memahami tujuan hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama. Iya, pemahaman terhadap kaidah hukum ya ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku seperti memahami tujuan hukum yang perwujudannya ketertiban dan keamanan bersama. Terus yang ketiga apa, Mbak Askia? Sikap terhadap norma-norma hukum. Sikap terhadap norma-norma hukum. Coba berikan penjelasannya, Mas Dimas. Sikap terhadap norma-norma hukum yaitu perilaku ini ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum berupa nilai baik dan buruk terhadap kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum. Misalnya, pencurian termasuk dalam perbuatan tercela karena merugikan orang lain. Iya, perilaku tersebut ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum berupa nilai baik dan buruk terhadap kaidah-kaidah hukum. Seperti misalnya, melakukan pencurian adalah termasuk perbuatan tercela karena merugikan orang lain. Nah. Yang keempat, apa Mbak Ratu? Ya Mbak Ratu. Perilaku hukum. Ya. Tapi apa? Bisa dijelaskan? Perilaku hukum ditunjukkan dengan perbuatan menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Perilaku hukum ditunjukkan dengan perbuatan menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sebagai warga negara yang baik, salah satu kewajibannya adalah mematuhi apa? Aturan undang-undang. Ya, aturan perundang-undangan. Nah, perilaku menaati peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban setiap warga negara. Tidak terkecuali apa? Kalian sebagai seorang pelajar. Nah, perilaku menaati undang-undang yang wajib dilaksanakan
dilaksanakan oleh semua orang, itu diantaranya apa saja ya, Mbak Nuri? Ya, ya silakan. Memiliki akta kelahiran, 2. Mematuhi aturan lalu lintas, Ya, menyelesaikan wajib belajar pendidikan dasar, ya, tidak melakukan tindakan yang melawan. iya. Sudah punya akta? Ya. Ya. Nah, itu salah satunya ya. Iya. Nah, kepatuhan hukum merupakan cerminan kepribadian seseorang. Jadi orang yang taat pada hukum berarti memiliki kepribadian yang bagaimana? Baik ya. Sementara orang yang tidak taat pada hukum berarti memiliki kepribadian yang buruk, yang tidak baik ya, karena sudah mengabaikan kewajibannya. Ya. Maka jadilah kalian sebagai warga negara yang mempunyai kepribadian yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian sebagai warga negara yang baik, sikap yang patut dan wajib kita ketahui yang sesuai dengan hukum negara. Itu sikap apa saja ya, Halim? Sikap objektif, Iya. sikap terbuka, Sikap memberikan. memastikan kepentingan umum. Ah ya, Mas Bagus, apa itu sikap objektif? Sikap objektif Ya. sikap yang memahami ketentuan hukum berdasarkan fakta, data, dan dapat diterima dengan akal sehat. Iya. Terus Mbak Nafisa, sikap terbuka itu apa? Sikap yang terbuka pada hukum yang berlaku merupakan sikap yang menunjukkan adanya keinginan dari warga negara untuk membuka diri dalam memahami hukum yang berlaku. Nah, terakhir, sikap mementingkan kepentingan umum. Mas Novel, apa? Sikap mementingkan kepentingan umum merupakan sikap menghargai atau menghormati orang lain yang lebih membutuhkan dalam kurun waktu tertentu untuk sesuatu yang lebih dasar. Manfaatnya dalam pelaksanaan hukum. Nah, ya, merupakan sikap menghargai atau menghormati orang lain yang lebih membutuhkan dalam kurun waktu tertentu untuk sesuatu yang lebih besar. Manfaatnya dalam pelaksanaan hukum. Nah, lanjut. Ini gambar apa anak-anak? Anak Anak siswa sekolah. orang yang anak yang lagi cium tangan ya? Orang tuanya. Apa lagi nih? Anak sekolah. Memakai Pakaian lengkap. lengkap. Sudahkah kalian? Sudah. Ada yang masih pakai seragam, dasinya nggak dipakai. Tuh, ada? Kamis Bu. Masih ada. Sekarang harus siapa? Iya, harus dipakai atau harus dipatuhi aturan tata tertib sekolah. Nah ini? Iya, beda dengan tertib. Siapa yang kalau diajar suka ngomong sendiri, berisik sendiri? Ada nggak? Senyum-senyum ya, berarti iya. Nah, ini apa? Upacara bendera. Kita siapa hari apa? Senin. Dan juga hari-hari besar masih. Ya. Nah ini orang mau buat apa kalian di sini? Bisa? Hah? Kak? KTP. Ya. Ini apa ya? Gambar apa ya? Ini? KPU. Ya ini, yang ini tengah. Oh. Kartu keluarga sama. Kalau ini? Iya. Nyoblos. Ya. Orang di tempat pemilihan umum ya. Ya. Nah, tadi gambar-gambar yang kalian lihat ya, itu adalah contoh sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan apa? Keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Sekolah.
contoh sikap menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan keluarga Mas Rizky. Wah, sebutkan satu Mas Rizky. Patuh terhadap orang tua. Patuh terhadap orang tua. Enggak, yang di rumah suka menentang orang tua. Tidak. Tidak ada. Insya Allah tidak ada. Allah adalah anak yang soleh, pintar, anak Yo, Mbak, apa ini? Ya, yang kedua, coba Pak. Di lingkungan keluarga. Menghormati anggota keluarga yang lain. Menghormati anggota keluarga yang lain. Ya, harus sesama saudara walaupun ya satu keluarga itu harus apa? Saling Ditunjukkan, menghormati. saling menghormati satu sama Lain. lain. Ya. Terus yang ketiga, Mbak, Menaati aturan yang disepakati bersama keluarga. menaati kesepakatan aturan yang Bersama keluarga. iya. Contohnya, Mbak, di keluarga. Di keluarga kan pasti punya aturan. Dimanapun pasti punya aturan. Nah, contoh, apa Mas Alvino? Ketiga, itu apa tadi Mbak? Lingkungan masyarakat. Hah? Keluarga Pak. Misalnya di keluarga itu kan ada aturan yang sudah disepakati. Nah, contohnya apa? Nah, misalnya tidak boleh pulang malam. Udah tuh kalau pulang malam Dimarahin. dimarahi. Ada sanksinya? Nggak boleh keluar malam lagi, nggak boleh apa? Main. Nggak dikasih uang saku, ya? Ya itu ya. Jadi yang namanya di lingkungan manapun ya di keluarga pun ada aturan yang harus disepakati, walaupun tidak tertulis. Lanjut, Mbak Jihan. Yang selanjutnya itu contoh dari lingkungan keluarga. Melaksanakan ibadah tepat waktu. Melaksanakan ibadah tepat waktu. Siapa yang suka bolong-bolong nggak tepat waktu juga sholatnya? Semuanya. Dimas, mulai nanti berarti nggak boleh bolong-bolong lagi ya? Iya. Tapi gak jadi. Faiz mulai jadi lagi. Oh ini Dimas, Faiz. Iya, lupa. Ya, ya Faiz ya, nggak boleh bolong-bolong lagi sholatnya ya, harus tepat waktu ya. Iya. Terus kemudian aturan di lingkungan sekolah. Coba Mas Damar satu. Apa? Menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya. Menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya. Ya. Terus yang kedua, Mbak Dwi. Memakai pakaian seragam. Memakai pakaian seragam. Ya. Sudah ada aturannya dari hari Senin sampai Satu. Senin memakai apa sampai Selasa? Pakaian merah putih biru. Harus lengkap. Rabu Kamis? Identitas sekolah dan batik. Nah, itu. Terus Jumat, Sabtu? Pramuka lengkap. Ya. Terus Mbak Hinsti. Datang dan pulang tepat waktu. datang dan pulang tepat waktu. Datang dan pulang tepat waktu. Jam 7 kurang 5 menit harus sudah ada di Sekolah. karena masuknya jam berapa? Jam 7. Ya. Oh. Terus Mbak Nita Olintang, Belajar di kelas dengan tertib. belajar di kelas dengan tertib, ya? Iya. Kalau lagi diajar sama Bapak Ibu guru tidak boleh ngomong sendiri, harus fokus sama pelajaran, ya. Jangan suka teriak-teriak, ya. Apalagi berbicara yang tidak ada kaitannya dengan apa? Pelajaran. Itu ya. Nah, terus Mas, iya,
Azril ya. Memperhatikan guru saat mengajar. Memperhatikan guru saat sedang mengajar. Nah, gitu ya. Nah, lanjut Mas Denny. Mengerjakan tugas-tugas. Mengerjakan tugas-tugas. Kalau PR ya dikerjakan di mana? Rumah. Ya, PR nggak boleh dikerjakan. Ya, kalian harus ya rajin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Itu ya. Ya, terus yang terakhir apa, Mbak? Mematuhi tata tertib yang berlaku. Iya, mematuhi tata tertib yang berlaku. Ya. Ya, itu. Ya. Kemudian lingkungan masyarakat, sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya, yang ada di lingkungan masyarakat. 1. Tambah lingkungan masyarakat. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat, baik kerja bakti maupun siswa. Iya, ikut serta dalam kegiatan masyarakat baik kerja bakti maupun siswi. Terus yang kedua, Menghormati tetangga sekitarnya. menghormati tetangga sekitarnya. Ya, ya. Lanjut, Mbak. Membayar iuran warga. Membayar iuran warga. Warga. Ada iuran ya. Biasanya kan di lingkungan masyarakat seperti itu ya. Ya. Nah, ya. Ya. Terus Mas Riza. Kita melakukan perbuatan yang meresahkan warga seperti mabuk-mabukan. Iya, tidak melakukan perbuatan yang meresahkan warga seperti mabok-mabokan atau berbuat onar. Nah, kemudian yang terakhir, ya contoh sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan di lingkungan bangsa dan negara. Mbak, Pak, Memiliki KTP jika telah dewasa. memiliki KTP jika telah dewasa. Ya, ya. Terus, Mas Wigung. Memiliki SIM jika mengendarai kendaraan bermotor. Ya, harus memiliki SIM ya ketika mengendarai kendaraan bermotor. Lanjut, Pak, Mbak. Ikut serta dalam pemilu. Ikut serta dalam pemilu ya. Nah, ketika ada pemilihan apa misalnya? Ketua Presiden, terus Ketua legislatif ya. Nah, kemudian Mbak, lanjut. Membayar pajak. Membayar Pajak tepat ya. waktu. Wajib ya membayar pajak. Nah, terus Mbak, menjaga kelestarian alam, dan yang terakhir apa? Mas Kasan? Menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Iya, menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada Tempatnya. Nah, sekarang ya sudah paham? Kurang lebihnya sudah. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Sekarang coba anak-anak kalian membentuk kelompok ya. Ini sudah ya, sudah berkelompok ya. Nah, kemarin kita mau membuat project ya. Ya. Ya, apa saja yang dibawa? Kertas origami, ink, lem, Terus origami. Ya, silahkan kalian berdiskusi dan membuat project ya yang sudah kalian pelajari tadi dengan guru ya. Ya. Kesepakatan waktunya mau 20 menit apa 15 menit? 20 menit, 25 menit. 15 menit ya. Aduh. Oke, ya silahkan kalian kerjakan ya dengan waktu 15 menit. Nah, silakan. Guys, buat ini, buat judulnya. Siapa yang buat itu? Belum. Maaf. Mau warna apa judulnya? Yang cocok sama biru, hijau. Hijau. Hijau apa? Coba. Yang cocok. Maskernya satu. Oh, hijau.
jangan itu gunting. Aku mau gunting ini. Dan tulisan kan bagus. Nanti kalau tulis contoh-contohnya. Hah? Contoh doang. Ini kau nulis contohnya antara lain titik dua, ayo digunting. Terus baru buat itu nanti. Terus apa? Gambarannya dong. Hah? Gambaran Gambaran apa? kan antara lain. Contohnya tulisannya tuh contohnya Gede. antara lain. Apa miring? Gak tau nggak terlalu gede seukuran Ini digunting ya. apa? Iya. Iya, kayak gini tapi ya setengahnya gitu lah. Sampai sekitar segini aja. Contohnya antara lain gitu. Dan bisa kan api. Iya Jan, tulis Jan. Menyerahkan itu pada Terus kamu ngapain? Mending pinjam. Gunting. Jadi gunting. Aku gunting aja. Terus kamu nulis apa? Oh, yang tulisnya bagus. Nulis. Tulis. ini masih ada sisa. Contohnya antara lain. Gunting, hah? Udah di. Masih ada lagi. Kita aja pernah tuh. Nah, ada. Gunting. Coba. Beneran ini. Udah dimakan. Di pan di tengah. Apa? Di sini. Apa di? Serah. Tengah aja. Contohnya mana? Masyarakat kan? Pak, masyarakat. Mana? Tulis dulu contohnya antara lain, terus di bawah baru ini. Ini nih, yang nulis. Ya, Tulisan yang gua bisa dibaca. nulis Bentar, yang bentar. Bentar, aku coba. Belum kan? Yang kanan apa? Yang kanan. aja nanti. Kakak nulis contohnya, kamu nulis ini sih. Pilih 3, 4 atau 5 yang pendek-pendek aja. Kanan apa kiri kamu? Bebas. Ya enggak kan sama, nulis dia contohnya 5 aja. Oh, nanti. Betul. Contoh antara contohnya Contoh antara. Nah, yang kau nempel gue bang. Tangannya mana rasa gemetar. Siapa yang buat mulai ini susah betul. Kayak tulisannya Ya. Apa? kayak tulisannya rasa. Miku. Tulisannya miku. Iya. Boleh, jika misalnya ada yang belum selesai, boleh kalian kerjakan di luar jam sekolah. Tapi harus ada kesepakatan mau dikumpulkan besok apa 2 hari atau 1 hari. Aduh. Besok Jumat apa Sabtu? Satu. Ya, tapi usahakan diselesaikan. Kalau Tengah misalnya aja belum makanya. selesai, Buat lagi, harus boleh tengah. kerjakan di Apa? luar jam sekolah. Sabtu apa Jumat lagi? Satu. Kalau bisa minggu. Aku nggak di tadi. Mana? Nih. Saya cari harta karun. Nah, Hari 10 aja. Yang yang enggak kepatuhan ya enggak kepatuhan. info ini sama Dan kamu yang ngumpulin ini aja Dan Apa sih? dikumpulin sekalian ditata gitu. Iya. Mana tadi Pak? Apa? Buku pegang. Ya, ini gini nih. Ini kumpulin manfaatnya.
Udah belum? Ya. Ini mau posisinya gimana ini? Kurang lebih kayak gini. Nih. Ya. Oh, berdiri. Nah, sampai mana? Coba lihat yang apa ini, Mas Arfan. Manfaatnya. Oh ya. Apalagi yang belum? Terus? Contoh. Jadi disusun sesuai ini ya. Ya, harus urut. Ya. Itu menempel. Ya, kamu nggak nulis? Sampai kan ada set buku. Apa? Atau ini doang? Ya gitu, Pal. Jadi kan nulis judulnya tuh contohnya antara lain. Terus sama ya ini pisah. Iya. Terus apa yang digabung? Begitu. Mas itu gini loh, kamu nulis judulnya, Kensti nulis contoh-contohnya. Judulnya, judulnya terus di kayak buat pola. Di tengah terus dibuat pola gitu. Di belakangnya lah, tengah. Terus ntar Kensti nulis contoh-contohnya yang tadi yang ada 20 atau 5 aja. Bisa dilepas ya. Dan kayaknya kamu nganggur banget ya. Beri catatan tuh. Kenapa? Ditata-tatain. Udah mau ngasih selesai belum? Itu kan udah ada yang bentukan itu yang kan tinggal ditatain, gunting, untuk tempel gitu. Ya, saya nggak usah nempel. Tapi yang kebingungan Boleh. Itu aja 3,1. Ya, berdiri sih. Jadi ini manfaatnya di mana, Weh? mau bikin Yuk. Ini tadi ini yang tulis. sabar, aku bingung mau bikin pola. Polanya bebas, kayak apa lama. Ketinggalan pola. Oh, Belajarnya cemana? nulisnya sabar. Udah kalau cemana, Weh? Dari sisi Harus dikasih pola lah ya. Harus dikasih pola, kasih pola. Jadi kotak kaca tuh. Terus kasih kayak bentuknya. Udah kayak gini. Bentuknya jadi kayak apa namanya? Itu aku lupa. Pinggir apa itu? Ini yang kamu itu lah. Kok kau rapi sih? ini mau di situ. Aku mau dicanggung itu. Tidak bisa menggunting. Apa nih? Pentingnya Cari. Kok ambil 5 aja? Pendek-pendek. Ini semua. Kakak ambil 5 aja. Yang pendek-pendek. Itu kamu lain, berarti aku langsung satu. ya contoh mah. Langsung dari ini kan. Iya, langsung contoh kan. Pan, mobilnya pakai apa? Mau belinya. Hah?
Ngebelinya pakai apa? Apa? Ngebelin. Lu nggak bawa kan? Jelek. Coy, ada bawa spidol nggak? Pulpen. Pulpen? Nggak bawa spidol. Enggak, jangan dibuka. Oh enggak enggak. Aku ada. Oh, spidol. Ini dipotong. Ya aku bawa. Aku lupa. Cukup nggak? Saran ya? Udah nggak apa-apa dipotong ya yang gini. Kecilin. Oh, ini yang orang ini aja. Yang Iya. orang ini kalau kelihatan. Masuk. Penting terlihat ini. Dipotong sekarang nggak apa-apa ya. Ya. Ini ya. Ini cadangan. Ini sama. Gede ya. Kayak orang ini aja nggak apa-apa. Iya, ya. Ini kelihatan lagi. Udah pakai ya. Wow. Itu nggak kembali. Spidolnya kayak gini. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Dan ketika spidol kita beli. Iya. Penjelasan aja. Keterangan gitu. Dan dibutuhkan. Yang ini nggak usah. Enggak. Judulnya nanti sih. Ini contoh. Itu manfaat. Contohnya judul ini kecil aja. Oh, maunya aku jadi kamu guru. Nah, contohnya di bawah. Tengah. Contohnya di bawah ini kan manfaat. Salah. Ini contohnya. Judulnya di mana? Belum, ini belum. Ya Allah. Ini kuning. Aku mau buat ini. Terus beberapa coba di Gambarnya ditaruh di mana? Pan. Itu sih ya, silakan. Sini kali ya.
Dari sini. Jadi kamu ngapain? Ada susah nulis kan aku Pak, nggak usah pakai kotak. Kok kayaknya Coba beneran nih lah. kayaknya lebih kecil ya daripada contohnya. Coba nih. Nih. Kotak aja kotak. Ini gimana? Ini kotak aja. Kotak sih ya gitu. Mbak pensil mbak. Pensil. Pakai nggak? Ini pensil aku ada. Ini tadi ngomong. Ada. Untuk tulisan contohnya antara lain. Kita punya dong. Jadi nggak usah pakai bunga-bunga apa memenuhi. Mas ini nggak kosong. Memenuhi Kosong. Limen gue. Ini jadi dong bantuin daftar aja sih. judulnya nanti. Judulnya di bawah juga nggak apa-apa. Judulnya di bawah juga nggak apa-apa. Gitu. Kamu bilang masa desain aja. Nggak bisa. Usah pakai judul. Nanti aku buat sampai. Aku ide ya. Judulnya bagaimana? Cuma rapi banget sih Van. Kamu bukan musuh kecil, biar. Kosongnya aneh. Iya. Ini kosong. Coba Contoh. Judulnya judul di sini. Kan contohnya kecil. Nah gambar di sini. Ya coba kembali dipotong dulu. Sini. Wah, nggak tahu. Ini mana ya? Pinjam dulu nih. Bukan. Ini kuning semua aja ya. Dan jangan kuning kotak dulu aja. Ini kan. Soalnya bisa. Biarin. Ini gambar. Gambar berdemo. Dia bikin judul. Bikin kan. Ini gambarnya. Itu dia ada sisa kertas sih. Anak di origami bu. Ini aja sih potong. Sebelah. Ini jelek. Coba lihat. Pinjam kan. Allah dan langsung catat aja. Nama bahasa pasti sikat. Siap, merak sikat. Udah lah, aku nggak pakat tau nggak? Hubungannya aku hubungannya bebas lah. Wow. Bro, wah, bro. Semuanya udah ini. Semuanya bisa. Bentar. Kita mau tinggal diprotes. Ini kan. Ini bentar bu. Apa? Jangan sampai dulu. Nunggu ininya jadi kok nunggu jadi kok malas. Lama. Sabar.
kelihatan kerja. Lihat Rizky. Ngapain? Ini deh dibikin materi. Yang kelihatannya cuman bisa merusak, ya diem aja. Aku juga nggak usah kok. Tapi aku ikut banget. Itu coba ditempel. Kuning kan? Ini Itu bunganya ngulangnya gimana coba Pak? Ya tinggal ini. Profesional kan? Oh, ini harusnya bisa profesional. profesional kata saham. Aku entah hapus sih. Hapusnya. Ini buat apa? Nanti pembahasan LKPD. Ada. Ada. Suruh nulis. Antara nyedak sih. Suruh nulis. Akan nulis pertanyaannya toh, bukan ininya pertanyaannya tuh. Udah itu nulis jawabannya apa ya? Malam-malam nulis. Ada yang sudah selesai? Belum. Belum. Bisa belum. Tebelin. Sudah selesai belum? Oh, alhamdulillah. Coba. Sekarang Pak Ratu ngomongin Mbak Ratu presentasi dulu ya. Ya, yang sudah selesai. Silakan. Kok nggak disilat? Judulnya badak. Den, Tulisanku elek. apa bisa Den? Potong bunganya. Ya, silakan. Dibantu Mbak. Ini Aku nulis, sama aku mau yang ini. Riza. Sikap menaati. Nah, Menaati apa? Menaati apa? Ini. Belum. Oh, ada 5 nih. Mas Azril, tolong dibantu ini. Ya, coba. Kirain menaati. Ya pusing aja. Ya, buang-buang dulu sama. Pan. Oke, ini sampai taman. Sampai lingkungan masyarakat. Iya. Susah kali, Bang. Miring-miring. Kasih tepuk tangan dulu yang sudah selesai. Silakan Mbak Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Alinta Putri Wadida dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sikap menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan keluarga. Pengertian lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan utama yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku seseorang dalam mendapatkan kasih sayang, perhatian, bimbingan, dorongan, dan keteladanan. Semua itu tentu saja terpenuhi kebutuhan ekonomi dari orang tua yang membuat anak dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Menurut pendapat para ahli Banadit 1999, lingkungan keluarga adalah lingkungan utama yang bertanggung jawab atas pembentukan kepribadian, kasih sayang, kelakuan, perhatian, bimbingan, kesehatan, dan suasana rumah. Lingkungan dapat membentuk rasa cinta dan hormat anak kepada bangsa. Macam lingkungan keluarga. 1. Positif. Lingkungan keluarga menjadi agen utama pada tahapan sosialisasi. Setiap keluarga terdiri dari individu yang berbeda dalam lingkungan yang berbeda. Lingkungan setiap keluarga yang baik dapat memberikan pengaruh positif. Contohnya, keluarga yang baik di sini adalah senantiasa mendapatkan arti musyawarah dan melupakan di atas perbedaan yang dilakukan. Negatif. Jenis keluarga yang bersuami baik adalah lingkungan yang senantiasa mengedepankan sikap egois dalam berbagai hal. Udah jadi Masih angkat belum? Yang efektif serta tidak adanya aturan tempel sini. Aduh.
Akhirnya. Faktor lingkungan keluarga. 1. Cara orang tua mendidik. 2. Interaksi antara anggota keluarga. 3. Suasana rumah. Masih itu ya? 4. Kondisi ekonomi orang tua. Ini gimana? Perhatian orang tua. 6. Latar belakang kebudayaan. Manfaat lingkungan keluarga. 1. Dapat menumbuhkan sikap positif. 2. Menumbuhkan kepedulian sosial. 3. Mendorong kepribadian anak menjadi baik. 4. Menyiapkan anak untuk siap dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. 5. Membekali anak dengan pengetahuan dasar. Lingkungan keluarga menjadi salah satu contoh lingkungan sekolah pertama yang didapatkan anak-anak. Karena pendidikan yang pertama adalah pendidikan dari orang tua. Oleh sebab itu, tak heran jika lingkungan keluarga memiliki pengaruh besar bagi individu. Setiap anggota dalam lingkungan keluarga memiliki perannya masing-masing, mulai dari ayah, ibu, kakak, adik, dan seterusnya. Lingkungan keluarga menjadi tempat dasar pembentukan watak dan sikap anak. Kepatuhan anak terhadap aturan keluarga yang dibuat atas kesepakatan bersama dapat dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Mentaati peraturan yang berlaku di dalam keluarga seperti 1. Larangan pulang di malam hari, harus makan bersama dan lain sebagainya. 2. Membantu pekerjaan orang tua seperti membersihkan rumah, memasak, menjadi anak yang sederhana. 3. Saling membantu ketika mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran di rumah. 4. Tidak membuat orang tua marah dengan selalu mematuhi perkataan orang tua. Dari penjelasan yang dikemukakan, dapatlah dikatakan bahwa lingkungan keluarga adalah lingkungan yang bertanggung jawab atas setiap pelakuan pembentukan dan suasana rumah. Hal ini lantaran lingkungan keluarga yang harmonis mampu memberikan keteladanan kepada anak-anaknya. Akan lahir anak-anak yang memiliki kepribadian dengan pola yang mantap dan menjadi bekal bagi anak bila nanti berada di lingkungan yang berbeda seperti lingkungan sekolah, masyarakat maupun dalam lingkungan yang lebih besar, yaitu dalam kehidupan bernegara. Jika anak sudah taat pada sebuah aturan baik, maka akan menemukan jiwa yang bertanggung jawab dan disiplin dimanapun berada. Sekian penjelasan dari saya. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Pertanyaan nih. Masih Gung. Oh. Kita pernah diterapkan di lingkungan keluarga. Patuh terhadap orang tua, menjaga nama baik keluarga, dan menghormati anggota keluarga. Oh, gitu nih. Bukan. Ada di belakang. Bagaimana caramu mematuhi aturan yang ada di rumah? Dengan perhatian atas zona tertinggi, dengan menyakitkan saling sama anggota keluarga, dan saling membantu dengan anggota keluarga. Siapa lagi? Kelompok 5, silakan. Pertanyaan mana tuh? Menjaga kerukunan dalam keluarga, menjaga nama baik dan kehormatan keluarga, menjauhi perilaku buruk yang merugikan diri dan keluarga. Tanya kok, tanya kok. Silakan kelompok 3. Oh. Nomor 5. Caramu mematuhi aturan yang ada di rumah? Tidak berbicara kasar atau berani. Tadi udah. Tidak menyakiti perasaan sama anggota keluarga dan saling membantu antar anggota keluarga. Tanya coba. Apa tujuan? Lagi. Oh ya, Mas Denny. Apa tujuan dibuatnya peraturan di rumah? Tujuan diterapkannya tata tertib di rumah, yakni Oh, agar kasih. anak tahu apa yang diperbolehkan dan jenis perilaku apa yang dilarang. Sudah? Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, yang sudah? Oh ya, silakan Mbak Jihan. Dibantu Mas. Itu salafisnya di bawah. Sudah. Nah.
Nah, Ya Allah kecil banget. Wah. kalau dekat. Ya. Ya. Nah, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahada Bila mewakilkan kelompok saya untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya, yaitu sikap menaati peraturan dan undang-undangan di lingkungan sekolah. Apa yang tata tertib sekolah? Tata tertib sekolah adalah sekumpulan peraturan sekolah yang harus dipatuhi oleh seluruh siswa demi kelancaran belajar mengajar. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana di lingkungan sekolah yang aman dan juga nyaman. Fungsi peraturan sekolah antara lain menciptakan kedisiplinan, melatih tanggung jawab, mengaktifkan kegiatan belajar mengajar, memperkuat peran belajar, melatih kejujuran, melatih kemandirian, melatih keterampilan sosial, menghilangkan kecemburuan sosial, meningkatkan rasa kebersamaan, dan menjaga kenyamanan. Manfaat mematuhi aturan sekolah: 1. Hidup menjadi disiplin. 2. Terhindar dari hukuman. 3. Terwujudnya lingkungan sekolah yang aman, damai, serta sejahtera. 4. Hidup menjadi teratur. 5. Mempunyai sikap tanggung jawab. 6. Disenangi guru. Manfaat langsung dan tidak langsung dari tata tertib sekolah: 1. Melatih disiplin. 2. Melatih tanggung jawab. 3. Siswa berlatih jujur. 4. Siswa berlatih mandiri. Contoh sikap menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah: 1. Menghormati kepala sekolah dan karyawan lainnya. 2. Memakai pakaian seragam lengkap. 3. Datang dan pulang tepat waktu. 4. Mengerjakan tugas. 5. Mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah. 6. Rajin belajar. 7. Melaksanakan piket sesuai jadwal. 8. Membuang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan sekolah. 9. Bersikap disiplin dan tanggung jawab sebagai pelajar. 5. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dengan hikmat. Kesimpulan dari sikap menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah: tata tertib merupakan suatu bentuk aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh pihak sekolah untuk mengatur tingkah laku dan wajib ditaati setiap warga sekolah, terutama siswa-siswinya. Dengan tata tertib tersebut, siswa-siswinya memiliki pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pelanggaran tata tertib dapat dicegah dengan selalu berusaha mematuhi tata tertib yang berlaku, dimulai dari diri sendiri dengan meningkatkan sikap disiplin. Mematuhi tata tertib akan membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin, dan selektif terhadap hal yang baik untuk ditiru dan hal buruk untuk segera ditinggalkan. Dengan demikian, seorang siswa bisa dengan kesadaran sendiri bisa menerapkan sikap yang menaati peraturan perundang-undangan. Silakan, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, Mbak. Apa saja contoh sikap laku yang tidak menaati peraturan perundang-undangan sekolah? Melawan kepada guru, tidak mengikuti pelajaran sekolah atau bolos, tidak menghormati guru dan staf sekolah lainnya, tidak menggunakan seragam sesuai dengan aturan. Silakan. Mengapa seorang siswa harus menaati aturan sekolah? Alasan kenapa peserta didik harus menaati peraturan sekolah: 1. Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan sesama peserta didik karena setiap warga sekolah harus mematuhi peraturan sekolah. 2. Meningkatkan kedisiplinan sejak dini agar di masa depan terbiasa disiplin, sehingga menguntungkan diri sendiri. Silakan, ya. Apa saja hukum yang berlaku di sekolah? 1.
Siswa diwajibkan menaati segala tata tertib yang diberlakukan sekolah. 2. Siswa wajib menggunakan seragam dengan rapi beserta atribut yang diperlukan secara lengkap. 3. Panjang rambut siswa laki-laki tidak diperbolehkan melebihi ke arah seragam sekolah. Silakan. Mas, Bagaimana cara mematuhi tata tertib sekolah dengan cara yang baik dan benar? Berikut contoh singkat dari sekolah. 1. Masuk sekolah tepat waktu. 2. Memakai seragam sesuai ketentuan. 3. Menaati peraturan sekolah. 4. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. 5. Datang ke sekolah tepat waktu. 6. Belajar dengan tekun. 7. Mengikuti upacara dengan hikmat. 8. Menghormati guru dan seluruh keluarga sekolah. Ada lagi yang mau ditanyakan? oh sudah ada? Ayo. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah atau yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih dari Mbak Jihan dan juga tadi sama Mbak Ratu. Ya, yang belum selesai nanti dikerjakan besok hari Sabtu di pembukaan. Langsung di mejanya dulu ya. Iya, alhamdulillah ya. Ya. Oke, sekarang kalian lihat di meja kalian sudah ada lembar kerja peserta didik. Ya, silakan itu kerjakan. Ya, itu kelompok ya. Ya. Waktu Kelompok 3. 8 menit. Ya, selesai? Selesai. Silakan kerjakan. Ya, ya, silakan. Udah usah ngomong tadi. Ya ini kan. Kalau kamu cuma tulisan saya sebenarnya. Jihan, itu kelompok 2 kan? 3. Apa moncrot? Duh. Temenan mana? Bab salah. Gimana sih? Itu gak usah dicopot, udah. Oke, yang itu lah. Sini. Sini. Nah. Itu awas. Kan. Ini kan kontaknya Keluar kayak gini gak keluar. ini kan. Kurang ngotot. Iya. Analisis sebenarnya membuat pertanyaan. Terus kartu Buat pertanyaan. Ya salah. Nih. Kecil.
Alhamdulillah. Enggak. Tidak tahu ya. Kok bisa? Kan kalau nggak muat apa memuat mesti bu, kalau misalnya nggak muat gimana ya bu? Di belakang bisa bu? Den apa den? Boleh. Tapi dia jangan mention. Yang ini nggak mention. Apa? Yang keterangan dilurusin. Gitu. Ya wis gitu aja. Ini di bawah kali ya. Apa? Di fokus. Mana pulpen? Nah. Ya, silakan dikumpulkan NKPD-nya. Ya, ya. Apa tanggal apa? Ya. Apa? Silakan Mas dikumpulkan. Ini udah. Terus, sini Mbak. Ya ada. Oh dari tadi. Oh nggak dari tadi. Aku nggak ngomong Din. Aku nggak Sudah, ngomong Din. silakan duduk kembali anak-anak. Masih semangat? Hari ini kalian telah belajar apa ya? Tentang sikap menaati peraturan perundang-undangan. Iya, sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Iya, tentang apa saja ya? Apa saja? Menaati peraturan perundang-undangan. Sikap sesuai dengan contoh sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di lingkungan mana? Keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan bernegara. Ya, terus apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran pada pagi hari ini? Ya Jihan? Menjadi tahu dan paham tentang sikap menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan berisiko. Iya, apalagi? Mas Arfan? Bersikap dan berperilaku menaati peraturan sesuai peraturan perundang-undangan. Iya, apalagi Mas Opal? Yang saya tahu. Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, ya Alhamdulillah ya. Hari ini kita telah selesai membahas bab 3 pertemuan terakhir ya, pertemuan kelima ya. Iya. Karena waktu sudah habis, anak-anak ya, marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.